Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'alamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Daurah Ilmu Balaghah, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Bersama saya Kurnia Rahmat dan alhamdulillah ditemani oleh para santri Pesantren Maki Bandung. Dan hari ini kita akan lanjutkan pada Al-Halqatu Al-Khamisata Asyrata, pada pertemuan yang ke-15. Dan insyaallah kita masih mempergunakan muqarrar kita, kitab panduan kita, yaitu Al-Balaghatul Muyassarah yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah ta'ala, yang mana beliau adalah dosen di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Dan pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan mulai dengan ilmu badi'. Jadi ini adalah merupakan bagian yang ketiga dari cabang ilmu balaghah ya. Yang namanya saja badi' ya. Badi' itu kan indah ya. Badi itu artinya indah, kemudian juga baik, bagus ya. Itu mana daripada al-badi'. Ya. Badi yang lebih cocok diartikan indah gitu. Jadi ilmu yang membahas tentang keindahan ya. Keindahan dari apa? Yaitu dari kalam kita. Oleh sebab itu maka kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi, ilmul badi'i huwa ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalami. Ilmu badi ya, huwa ilmun, dia adalah ilmu yu'rafu bihi, diketahui dengannya, wujuhu ya, bentuk-bentuk, tahsinil kalam ya, bentuk-bentuk atau cara-cara bisa ya, cara-cara untuk mengindahkan perkataan gitu. Wujuhu tahsinil kalam ya. Jadi kalau mungkin selama ini kita berbicara mengenai tahsinul Quran ya, min haitsu tilawah wal qiraah, dari sisi bagaimana cara membaca dan mentilawahkannya. Nah, kalau di dalam ilmu balaghah kita akan berbicara yaitu terkait dengan tahsinul kalam, yaitu mengindahkan perkataan kita. Wal muhassinatu fil badi'i kisman ya. Dan al muhassinat ya, atau yang membaguskan ya, membaguskan kalam fil badi'i, di dalam ilmu badi' itu kismani ya. Ada dua bagian. Yang pertama adalah muhassinatun ma'nawiyah ya. Muhassinatun ma'nawiyah, yaitu yang membaguskan dari sisi maknanya. Kemudian yang kedua adalah muhassinatun lafziyah ya, yang mengindahkan gitu, atau yang membaguskan dari sisi lafadznya gitu. Kan tapi walaupun Syekh menyebut muhassinat lafziyah ini yang kedua, tapi beliau ya membahas bagian yang menjadi poin pertama bahasan beliau adalah justru dari muhassinat lafziyah dulu ya. Awalan yang pertama adalah al-muhassinatul lafziyah, yaitu muhassinat lafziyah ya, atau cara memperindah kalam dari sisi lafaz-lafaznya gitu, ya. Jadi cara untuk mengindahkan perkataan dari sisi lafaznya. Dan dikatakan di sini ya, bahwasannya al-muhassinatul lafziyah yang pertama adalah al-jinas ya. Al-jinas sejenis gitu. Itu makna daripada al-jinas, sejenis. Wahwa nau'an ya, dan dia terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah jinas tam. Jadi kalau jinas tam memang sejenis gitu ya, lafadznya itu satu, tidak ada perbedaan sedikit pun, itu kalau jinas tam ya, ini memang satu jenis gitu. Akan tapi walaupun dia satu jenis dari sisi lafadznya sama, susunan hurufnya sama ya, bahkan harokatnya pun sama. Nah, akan tapi kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh, wa huwa an yattafiqa lafzahu, yaitu ada kesesuaian dari kedua lafadznya ya, lafzahu ya. Lafzahu tadinya lafzani ya, gitu ya. An yattafiqa lafzahu, yaitu terdapat kesesuaian antara kedua lafadznya. Jadi lafaz yang pertama dengan yang kedua itu sama itu. Wa yakhtalifa, akan tetapi keduanya berbeda fil makna, di dalam makna, yaitu antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua walaupun satu jenis ya, sama persis 100%, akan tapi keduanya berbeda dari sisi makna. Dan di sini bisa dilihat ya, kaqaulihi subhanahu wa ta'ala ya,
seperti di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala ya, dalam hal ini yaitu surat Ar-Rum ayat 55, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yauma taqumus sa'atu ya, yuksimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin ya. Ini terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surat Ar-Rum ya, surat yang ke-30 ya, ayat yang ke-55 ya. Di mana di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa yauma taqumus sa'atu ya, dan pada hari terjadinya kiamat. Nah, jadi as-sa'ah yang pertama di sini maknanya adalah hari kiamat ya. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadinya kiamat ya. Yuksimul mujrimuna ya, dalam hal ini mereka orang-orang berdosa itu bersumpah ya. Yuksimul mujrimuna, bersumpah orang-orang yang berdosa, malabisu ya, tidaklah mereka berdiam diri di dalam kubur, ghaira sa'atin, melainkan hanya sekejap saja. Nah, di sini yang menjadi titik daripada jinastan yaitu sa'ah yang pertama dan sa'ah yang kedua itu ya. Jadi as-sa'ah yang pertama bermakna al-qiyamah, sementara sa'ah yang kedua ini ya bermakna wakat atau zaman ya, sa'ah ya, sekejap gitu ya. Jadi dalam hal ini as-sa'ah yang pertama ini maknanya kiamah, kemudian sa'ah yang kedua ini maknanya adalah waktu ya, yang menunjukkan waktu yang sebentar saja gitu ya. Jadi nampak ya, ini tam 100% sama ya, walaupun pada yang pertama ini marfu, kemudian yang kedua ini majrur ya. Kemudian yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah. Akan tapi ya pada hakikatnya as-sa'ah dalam hal ini tidak ada perbedaan dari sisi lafadznya, dan yang berbeda adalah dari sisi maknanya gitu. Ini disebut dengan jinas tam. Wa qaulihim, dan seperti perkataan mereka atau para syu'ara atau ahli balaghah di sini dikatakan sa'ilul laimi ya, orang yang meminta kepada orang yang bakhil ya. Sa'ilul laimi, orang yang meminta kepada orang yang suka mencela gitu ya. Ya, jadi kalau kita datang pada seseorang, nah, kemudian dia suka mencela ya, sa'ilul laimi yarji'u, yarji'u, dia akan kembali, wadam'uhu sa'ilun, dan sementara air matanya sa'ilun, akan mengalir. Nah, ya begitu makna daripada qaul ini atau kalam ini. Sa'ilul laimi, sa'ilul laimi ya, orang yang meminta kepada orang yang suka mencela, yarji'u, dia akan kembali, wadam'uhu, dan air matanya sa'ilun, itu akan mengalir. Nah, paham ya maksudnya? Orang yang meminta kepada orang yang mencela gimana? Bukan dikasih kebutuhannya, akan tapi apa? Ya, akan dicela ya, akan dicela ya. Dan kemudian dia akan kembali, wadam'uhu sa'ilun. Nah, sementara air matanya mengalir. Jinas tamnya di mana? Yaitu kalimat sa'ilun yang pertama itu dari fi'il madi sa'ala ya. Sa'ala bimana talaba ya, meminta gitu. Sa'ala bimana ya? Talaba ya. Kan isim fa'ilnya apa? Sa'ilun. Nah, sementara kalau yang kedua, sa'ilun yang kedua itu dari fi'il madhi adalah sala. Sala yasilu. Sala yasilu sailan. Bahwa sa'ilun. Gitu. Ya, jadi isim fa'il sama sa'ilun, akan tetapi dalam hal ini berbeda dari sisi pengambilan fi'il madhinya. Fi'il madhi yang pertama ya, sa'ilun ya, itu dari sa'ala. Sementara yang kedua itu sa'ilun yang kedua dari sala yasilu itu ya, maka berbeda maknanya. Sa'ilun yang pertama maknanya adalah tolaba, meminta, sementara sa'ilun yang kedua itu bermakna jariun ya, jari mengalir gitu. Paham ya? Gitu. Ya, jadi jinasnya tam 100% sama kan? Ya, sama 100%. Akan tapi kalau dari sisi makna berbeda. Yang kedua adalah jinas nakis ya. Jinas nakis ya adalah jinas yang menunjukkan kepada ya, kemiripan dari dua lafaz ya. Jadi menunjukkan kepada kemiripan dari dua lafaz. Wa huwa matasyabaha ya, dan dia adalah matasyabaha, apa yang mirip saja, fihi, di dalamnya, lafzahu, kedua lafaznya.
Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti contoh adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum, ya, orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna, dan mereka menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, ya, dan mereka menyangka bahwasanya mereka melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini, ya, titik daripada jinas nakisnya adalah yang pertama pada yahsabun, ya, menyangka, dan kemudian yang kedua adalah yuhsinun. Nah, dalam hal ini, ya, terdapat di sana kesamaan, ya, atau kemiripan, bukan kesamaan, ya. Jadi terdapat kemiripan dalam hal ini, yaitu pada kalimat yahsabun dan yuhsinun. Ya, jadi kalau dilihat dari susunannya, yahsabun itu adalah ya, ha, sin, kemudian ba. Kemudian kalau yuhsinun, ya, ya, ha, sin, kemudian nun dalam hal itu, ya. Nah, tentu dalam hal ini terdapat kesejenisan, tapi dalam hal ini, ya, ada yang kurang di sana, ya, yaitu ba dengan nun. Itu. Maka dalam hal ini mirip saja, ya. Yahsabun artinya mengira, menyangka, adapun yuhsinun artinya adalah membaguskan, gitu. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna, dan mereka menyangka, mengira, annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Ini, ya, yang pertama contoh daripada jinas nakis, yaitu surat Al-Kahfi ayat 104. Kemudian yang selanjutnya adalah wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, fa ammal yatima fala taqhar, ya. Fa amma, maka adapun kepada anak yatim, fa ammal yatima fala taqhar, maka janganlah engkau berbuat sewenang-wenang, gitu. Wa ammasaila, dan adapun kepada orang yang meminta, ya, orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah kamu menghardiknya. Nah, di sini jelas, ya, nampak yang dinamakan dengan jinas nakisnya itu pada kalimat takhar dan tanhar, ya, gitu. Takhar dan tanhar. Takhar berbuat sewenang-wenang, kemudian tanhar menghardik, gitu. Ya, wa minhu, ya, itu, ya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan terkait dengan jinas tam maupun jinas nakis ini. Wa minhu al-iktibas, ya, dan diantara muhassinat lafziyah adalah al-iktibas, ya. Apa itu al-iktibas? Iktibas itu maknanya mengutip, ya, mengutip. Wa huwa ahdhu syai'in min kalamillah, ya, au kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa mazjihi ma'a kalamin manzumin au mansurin. Ya, wa minhu, ya, dan diantaranya adalah al-iktibas, yaitu mengutip. Wa huwa, dan dia akhdhu syai'in, mengambil sesuatu, min kalamillah, dari kalamullah, gitu, ya, mengambil sesuatu dari Al-Qur'an. Au kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diambil dari hadis, ya. Wa mazjihi, dan menggabungkannya, ya, mencampurkannya, ya, dan mencampurkannya ma'a kalamin manzumin, ya, bersama dengan perkataan dalam syiar, ya, manzum, dalam nazam, au mansurin, atau dalam prosa. Walau, ya, walaupun ma'at tagyirin yasir, ya, dengan sedikit perubahan, ya. Ma'at tagyirin yasirin, dengan sedikit perubahan, gitu. Kaqaulihi, ya, contohnya adalah perkataan penyair, yauma ya'til hisabu, ya, yauma ya'til hisabu ma li zalumin min hamimin wala syafi'in yuta. Yauma ya'til hisabu, pada hari datangnya hisab, ya, pada hari datangnya hisab. Mali zalumin, tidak ada bagi orang yang zalim, ya, min hamimin, dari teman, ya, hamimin itu teman, wala syafi'in, dan pemberi syafaat, yuta, yang ditaati, ya, yang ditaati syafaatnya, atau yang diterima syafaatnya.
Dan ini ya adalah merupakan iktibas ya, atau mengutip dari firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min. Ya, surat Al-Mu'min atau juga disebut surat apa? Ghafir. Ya, ayat yang ke-18. Yang mana di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanaziri kadzimin ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ya. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat ya. Yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Nah itu ya. Di dalam hal ini terdapat perbedaan ya. Dalam hal ini zalim kemudian diganti dengan zalum. Ya, maliz zalumin. Kalau di dalam Al-Qur'an maliz zalimina gitu. Ya, dalam hal ini adalah iktibas ya. Mengutip dari ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Mu'min ayat yang ke 18. Baik, kita lanjutkan. Al-idah, penjelasan. Al-idah, penjelasan. Anna usalis ya, jenis yang ketiga min anwa'il balaghah, dari jenis balaghah huwal badi, yaitu ilmu badi. Wa huwa min zinatil qaul, dan dia adalah yang menghiasi perkataan. Wa zuhrufihi, dan juga ornamennya. Li anna ilmal ma'ani ya, karena ilmu ma'ani atau ilmu yang sebelumnya fi ahwalil lafzi, itu berbicara tentang kondisi-kondisi lafaz. Wal isnadi, dan juga pengisnadan, wa mutabaqati muqtadal hal, dan persesuaian dengan tuntutan keadaan. Wa ilmal bayan, dan ilmu bayan, uslubun, dia adalah gaya bahasa, min asali bil idah ya, dari uslub-uslub gaya-gaya bahasa yang menjelaskan, allati, yang tujallil makna, menjelaskan makna, wa tuwaddihu manzilatahu, dan menjelaskan kedudukannya. Fal ma'ani ya, maka ma'ani dalam hal ini ka usulis syajarah ya, wa aghsaniha, dia seperti pokok ya, pokok batang daripada pohon, wa aghsaniha, dan juga dahan-dahannya. Wal bayanu, dan ilmu bayan bimanzilati awraqiha, nah ini disepertikan kepada pohon. Nah, sementara ilmu bayan itu seperti atau dalam kedudukan seperti daun-daunnya gitu. Wa ilmul badi, dan ilmu badi bimanzilati ya zuhriha, sementara kalau ilmu badi ini seperti bunga-bunganya ya, gitu. Jadi kalau ilmu ma'ani itu seperti batang pohon dan dahan-dahannya, kemudian bayan itu seperti daun-daunnya, kalau ilmu badi itu diserupakan dengan apa? Dengan bunganya gitu. Wa huwa kan naqshi fil baiti, dan dia seperti aksesoris rumah ya. Wa huwa, dan dia kan naqshi, seperti aksesoris fil baiti, di rumah ya. Wa zinati fil libasil insan ya, dan juga perhiasan pada pakaian manusia, pakaian. Li annahu nau'un minat tahsin, karena ya, yang dinamakan dengan ilmu badi ini adalah merupakan satu jenis dari tahsin. Wa awwalu man sanafa fihi, dan orang yang pertama kali menyusun dalam ilmu badi ini adalah Abdullah ibnul Mu'taz ya. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun dalam ilmu badi ini, yaitu Abdullah bin Mu'taz ya. Kita juga pernah membaca syair beliau ya dalam pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah tahun wafatnya, al-mutawaffa ya, sanata mi'atain ya, arba'ata wa ishrin wa sab'ina hijriyatan. Beliau wafat pada tahun 274 hijriyah. Wa minhu ya maknawi. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya yang dinamakan dengan muhassinat ada dua ya. Wa minhu maknawi, dan di antara muhassinat ada yang maknawi, wa minhu lafzi, dan di antaranya ada muhassinat lafzi. Paminal muhassinatil lafziyah ya, dan di antara muhassinat lafziyah al-jinas, yaitu jinas, kesejenisan. Wa huwa anwa'un, dan dia beraneka ragam.
Lakinnal masyhura, akan tetapi yang terkenal, minhu nau'an, ya, dari jinas itu ada 2 gitu. Jadi memang banyak gitu. Ya, wa huwa anwa'un, itu banyak yang dinamakan dengan jinas. Akan tapi yang masyhur, yang terkenal 2 saja. Ahaduhuma, yang pertama adalah at-tam, ya. Yang pertama dari kedua jenis tersebut adalah jinas tam. Kama fil ayati, ya, seperti di dalam ayat yang tadi kita bacakan, ya. Yaitu wa yauma yaqumus sa'atu yuksimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadinya kiamat, yuksimul mujrimuna, yang bersumpah orang-orang pelaku kejahatan, orang-orang yang berdosa, ma labisu, tidaklah mereka tinggal ghaira sa'atin, melainkan hanya sekejap saja, itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Taib, ya, kama fil ayati fa innal hurufa fi kalimati sa'atin, ya, yaitu fa inna, maka sesungguhnya al huruf dalam kalimat sa'ah, ya, muttafiqatan, itu muttafiq, ya, keduanya bersesuaian, ya, sama 100%. Walakinnal makna mukhtalifun, akan tapi maknanya mukhtalif gitu. Ya, paham ya? Walam yarid fil Quran, dan tidak datang dalam Al-Qur'an, min hadzan nau'i, dari jenis ini, ghairu hadhil ayati. Ya, ghairu hadhil ayati. Ya, selain daripada ayat ini. Jadi memang hanya ayat ini saja, ya. Yaitu Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 55 gitu. Fi ma'alamu, sepanjang yang saya ketahui gitu. Jadi ini berdasarkan apa yang diketahui oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah. Wa warada fi syi'ri katsiran, dan datang dalam syair itu banyak gitu. Wa minhu qaulu Abi Nuwasin, ya, dan di antaranya adalah perkataan Ibnu Nuwas, ya, atau Abu Nuwas, yang sering kita sebut apa? Abu Nawas. Abbasun idza tadamal wago, wal fadlu fadlun war rabi'u rabi'un. Nah, tentu dalam hal ini untuk memahami syiar ini kita harus merujuk kepada syarah, ya. Pada syarah daripada syiar. Dalam hal ini, ya, Abbasun, ya. Abbasun. Abbas yang pertama itu adalah nama orang. Ya, beliau adalah Abbas bin Fadl al-Ansari, ya. Abbas bin Fadl al-Ansari, yang mana beliau wafat pada tahun 1186 Hijriyah. Abbasun. Nah, Abbas yang kedua adalah dia sigoh mubalaghah, ya, menggunakan wazan fa'alun, ya, dari apa? Dari Abbas, ya. Abbasun atau walla, ya, bermuram durja. Abbasun, ya. Abbas sedang bermuram durja, atau Abbas akan bermuram durja idza, apabila ihtadamal wago, ya, berkecamuk al-wago, perang, apabila perang berkecamuk. Jadi Abbas akan bermuram durja apabila perang berkecamuk. Wal fadlun, ya, dan kemuliaan, ya, adalah miliknya al-fadl gitu. Wal fadlun. Nah, siapa yang fadl yang disebut pertama adalah Al-Fadl bin Rabi', ya. Ini juga sama, beliau adalah seorang qadi, ya. Jadi ini menceritakan terkait dengan qadi, ya. Abu Nuwas sedang menceritakan tentang qadi pada zaman pemerintahan Harun ar-Rasyid, ya. Jadi ini nama-nama qadi pada masa itu, ya. Karena memang kita ketahui bersama bahwa Abu Nuwas itu hidup pada zaman pemerintahannya Harun ar-Rasyid, ya, gitu. Jadi beliau menceritakan tentang qadi-qadi yang ada pada masa itu. Wal fadlu, ya, fadlun, dan keutamaan adalah bagi al-fadl gitu. War rabi'u, ya, rabi'un, dan kesuburan itu bagi ar-rabi' gitu, ya. War rabi'u rabi'un, sama, ya. Ar-rabi juga ini adalah qadi pada masa beliau, yaitu Ar-Rabi bin Yunus gitu. Ya, jadi Abbasun, Masya Allah, ya, ini jinas tam, ya. Sama, ya, tulisannya Abbasun, ya. Abbasun. Abbas akan bermuram durja apabila perang berkecamuk. Wal fadlu fadlun. Nah, sementara kemuliaan itu bagi al-fadl. Warabi'un. Sementara kesuburan itu bagi siapa? Milik ar-rabi gitu. Yaitu nama-nama qadi pada masa beliau gitu. Kemudian Abu Nuwas
dengan begitu indah menggambarkannya di dalam syiarnya. Wa kaqauli, nah ini juga ya, karena ingat ya, Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi ini seorang nuhat, juga seorang syair ya. Kan ya, wa kaqauli, dan seperti perkataanku Allah Allah. Ya. Ini maksudnya adalah ittaqullaha wa'budullah. Allah Allah ya zabyal fala afala. Ya zabyal fala, wahai kijang yang tangkas. Wahai kijang yang tangkas. Ya zabyal fala afala tudiu. Kenapa engkau tidak tudiu? Tudiu menyinari majlisana, majlis kami. In najmuna, apabila bintang-bintang kami afala ya, itu tengah tenggelam gitu. Jadi kalimat yang jinasnya ini afala, afala yang pertama itu ya adalah gabungan dari a ya, huruf istifham, fa, kemudian fa itu apa? Ataf ya, kemudian la ya, harfun nafyin. Sementara afala yang kedua itu adalah dari afwal, yaitu goba. Jadi Allah Allah ya, Allah Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, Allah, dan beribadahlah engkau kepada Allah. Ya zabyal fala, wahai kijang yang tangkas. Afala tudiu, kenapa engkau tidak menyinari majlisana, majlis kami. In najmuna, ketika bintang kami afala, tengah tenggelam. Masya Allah. Ya, dalam hal ini ya, ini adalah merupakan syiar yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah. Ya, harus dipahami dengan ini sih ya. Ini harus beliau syarah sendiri gitu ya, dan beliau tidak ada syarahnya ya. Itu kira-kira maksudnya. Tapi dalam hal ini yang menjadi jinasnya pada kalimat apa? Afala. Afala yang pertama adalah kenapa engkau tidak, berarti itu gabungan dari tiga kalimat, yaitu a, fa, dan la, huruf ya, tiga-tiganya. A harful istifham, fa atop, la nafyin. Nah, tapi yang kedua afala itu adalah fi'il madi. Ya, afala. Dan alif itu li daruratis syiar ya, karena tuntutan darurahnya syiar. Paham ya? Itu. Wasani, yang kedua adalah al-jinasun nakis. Yang kedua jinas nakis ya. Wa huwa kasirun, dan dia banyak ya. Kama fi yuhsinun, seperti dalam yuhsinun, wa yahsabun, sama ya. Fil ayati ya, seperti dalam ayat yang tadi, yaitu surat Al-Kahfi ayat 104 tadi. Wa kadzalika takhar wa tanhar, ya demikian juga takhar wa tanhar. Wa nahwu, dan contohnya inna bilalan, ya sesungguhnya Bilal yu'adzinu bilailin ya, beliau azan di waktu malam. Nah, Bilal dan bilail kan itu sejenis tapi nakis ya. Oh, ini ada nih di bawah ya, ada catatan kaki tidak terbaca ya. Afala minal afwal ya. Afala itu dari afwal bermakna goba ya, tenggelam ya. Wal alifu bihi lil irsal ya, alifnya itu lil irsal ya, sekali lagi itu karena daruratu syiar ya, lil irsal. Wa kaqaulihi, dan seperti perkataan Allah tabaraka wa taala, wa kaqaulihi subhanahu wa taala, wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu ya. Dalam hal ini ya, surat ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat yang ke-26. Sana Allah tabaraka wa taala berfirman ya, dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat yang ke-26, wa hum yanhauna anhu ya, mereka melarang orang lain dari mendengarkan Al-Qur'an, wa yanauna anhu ya, dan mereka sendiri menjauhkan diri dari padanya. Itu Al-An'am ayat 26. Wa hum yanhauna anhu ya, mereka melarang orang lain dari mendengarkan Al-Qur'an ya, wa yanauna anhu, dan mereka ya, menghindarkan dirinya ya, menjauhkan dirinya daripada Al-Qur'an tersebut. Yaitu kalimat apa? Yanhauna dan yanauna. Itu jinas nakis. Wa minhu al-iktibas ya, dan diantaranya adalah
al-iktibas kama fil baitil mazkur, seperti dalam bait yang sudah disebutkan tadi ya, yaitu yauma ya'til hisabu ma li zalumin min hamimin wala syafi'in yuta gitu ya. Pada hari datangnya hisab, ma li zalumin, tidak ada bagi orang zalim, min hamimin ya, teman, wala syafi'in, dan penolong, yuta, yang diterima syafaatnya. Fa innahu muktabasun ya min qouli subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya hal tersebut diambil ya, atau dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Mu'min ya. Surat Al-Mu'min ayat 18 yang tadi gitu. Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanazir ya kazimin malil zalimina min hamimin wala syafi' gitu. Ya. Surat Al-Mu'min. Al-Mu'min itu Ghafir. Ya, surat Al-Mu'min itu surat Ghafir ya. Jadi kalau dikatakan surat Ghafir itu surat Al-Mu'min. Ya, paham ya? Nah, itu surat Al-Mu'min ayat yang ke-18 gitu. Ya. Dan di mana di sini letak iktibasnya itu adalah pada maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta gitu. Wa qauli al-Hariri ya, dan contoh adalah perkataan al-Hariri ya. Hariri ini penyair ya, tentu bukan apa? Bukan yang panjang rambutnya itu, bukan ya. Ya. Ya, wa qauli Hariri, seperti perkataan al-Hariri, falam yakun ya, maka tidaklah terjadi illa kalamhil basar ya, kecuali hanya seperti kalamhil basar, kedipan mata saja. Ya, illa kalamhil basar au huwa aqrab ya, atau dia itu lebih dekat gitu. Hatta ansyada fa'agroba ya, maka sehingga dia bernasyid ya, fa'agroba, dan kemudian hilang gitu. Nah, dalam hal ini ya bisa dilihat ya, ini adalah iktibas dari Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-77 gitu. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, walillahi ghaibus samawati wal ard ya, wa ma amrus saati illa kalamhil basari aw huwa aqrabu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi ya. Tidak ada kejadian kiamat itu ya, tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi gitu ya. Falam yakun illa kalamhil basari, tidaklah perkara tersebut terjadi kecuali melainkan kedipan mata, au huwa aqrabu, atau lebih cepat ya. Hatta ansyada, sehingga dia bernasyid, fa'agroba. Apa nih, menuju ke barat mungkin ya, fa'agroba di sini. Atau gharib, sehingga kemudian menjadi asing, gharib. Wa qaul Ibnu Hajar al-Asqalani ya, dan contoh yang lain adalah perkataan dari Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Khadal awazilu ya, khadal awazilu, telah masuk al-awazil, para pencela, bi hadisin madami ya, pada perkataan yang menyebabkan terurainya air mata. Lamma jarra kalbahri ya sur'ata sairihi, sehingga ya, lamma jara ya kalbahri sur'ata sairihi ya, sehingga dia kemudian mengalir kalbahri, seperti lautan, sur'ata sairihi, dengan cepat alirannya, dengan cepat alirannya. Fahabastuhu, maka aku melarang diriku atau menahan diriku, li asuna ya sirra hawakum, nah, untuk menjaga kesenangan kalian, hatta yakhudu ya, sehingga mereka masuk fi hadisin ghairihi, pada pembicaraan yang lain gitu. Jadi khadal awazilu ya, telah masuk para pencela itu fi hadisin madami pada perkataan yang menyebabkan berurainya air mata. Lamma jarra, maka ketika mengalir air mata itu, kalbahri, seperti lautan, sur'ata sairihi, dengan cepat alirannya.
fahabastuhu, maka aku melarang diriku, mencegah diriku, li asuna sirra hawakum, untuk menjaga kegembiraan kalian, hatta yahudu, sehingga kemudian mereka masuk bihadisin, ya, bihadisin ghairihi, pada pembicaraan yang lain. Nah, iktibasnya di sini di apa? Yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-140. Ya, surat An-Nisa ayat 140. Di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi, ya, yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi. Jadi pada kalimat fi hadisin ghairihi, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah, ini iktibas, ya, atau dikutip dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat apa? Ayat 140. Baik. Ya, dan kemudian yang selanjutnya, ya, dalam hal ini yaitu wa qauli, ya, dan perkataanku, ya, ini kembali syiar yang dibuat oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah taala, yang mana, ya, beliau berkata, hadzal ladzi, ya, yuftinukum bi syi'rihi wa nasrihi yuridu an yukhrijakum min ardikum, ya, bisihrihi. Itu diambil dari Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 35. Hadzal ladzi, inilah orang yang, ya, yuftinukum, telah menguji kalian, telah memfitnah kalian, bisyi'rihi, dengan syairnya, wa nasrihi, dan juga dengan prosanya. Yuridu an yukhrijakum, dia menginginkan mengeluarkan kalian, min ardikum, dari bumi kalian atau dari tempat tinggal kalian, bisihrihi, dengan sihirnya, ya. Dan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat ke-35 di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun, ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya, maka karena itu apakah yang kamu anjurkan. Nah, itu, ya. Jadi surat Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 35 itu diiktibas, ya, dikutip oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi di dalam syiar beliau. Dan di bawah ada catatan kaki, wa min husnil ittifaqi wal insijam, ya, dan dari yang paling bagus, ya, dalam hal kesamaan, ya, ittifaq wal insijam, yaitu keserasian, insijam itu dari hal ittifaq, ya, kesamaan, wal insijam, dan keserasian. Oh, bukan, ya, itu waqadikta basa. Ya, nomor 1 itu waqadikta basa. Waqadikta basa hadhil ayata, dan telah mengutip ayat ini, wallati qablaha, dan yang sebelumnya, ghairu wahidin, bukan hanya satu orang, minasyu'ara, dari para ahli syair. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita bahas. Pada hari ini kita membahas ilmu badi', yaitu al-jinas dan al-iktibas. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan kita pada halqah yang ke-15 ini. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala, ya, silahkan menyalurkan donasi terbaik Anda, bisa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704166227 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 085795955657. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi Fintech, Oppo, GoPay, link aja ShopeePay, BCA Mobile, Dana, Lipin Mandiri, BSM Mobile, BNI Mobile, dan aplikasi lain yang menerima kris, persilakan untuk scan kris yang ada untuk berdonasi melalui Yayasan Amal Mata Hati. Setiap donasi infak sedekah yang diterima akan dipergunakan untuk program-program kebaikan Yayasan Amal Mata Hati dan Pesantren Maki, lembaga bahasa Arab dan studi Islam gratis 100% untuk seluruh santrinya. Ala kulli hal, saya Gunawan Ahmad mengaturkan terima kasih atas perhatian
kaum muslimin dan muslimat yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir, juga kepada para santri pesantren Maki yang telah membersamai dalam proses tasjilat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.